تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك تبسم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Capek dari hari Minggu pagi kita kemana dengan berbagai macam kegiatan, sampai akhirnya terbawalah kita ini jawab salam juga rasanya lemes semuanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang memuliakan dan dimuliakan Allah, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini di taman surganya Allah ini, mudah-mudahan kita semuanya selalu ada di dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di malam Isnin kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majelis ta'lim kita ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan dan persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang saya cintai dan saya hormati, betapa ironisnya seandainya terjadi pada diri kita, dari sekian banyaknya ibadah yang kita lakukan, dari sekian banyaknya perbuatan-perbuatan baik yang kita kerjakan, bayangan kita bahwa dari seluruh ibadah yang telah kita lakukan, dari segala perbuatan-perbuatan baik yang kita telah kerjakan, bayangan kita sudah banyak mendapatkan, kita sudah banyak menabung pahala untuk diri kita. Sungguh amat ironis ketika kita sudah beranggapan pahala kita udah banyak, tahu-tahu enggak ada sama sekali. Ternyata kelak yaumul hisab, ternyata kelak ketika kita sudah membayangkan begitu banyaknya pahala yang pernah kita dapat, enggak ada sama sekali, nol ternyata. Dan ini bisa terjadi. Ini bisa terjadi kepada diri kita semuanya. Dan inilah yang akan kita bahas pada pengajian kita di malam hari ini. Maka untuk itulah kita simak, kita dengarkan, lalu kita perhatikan. Jangan sampai seluruh amal ibadah kita, seluruh kebaikan kita tidak ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sittatu asya tuhbitul a'mala. Ada 6 amalan, ada 6 perkara. Ketika 6 perkara ini kita lakoni, 6 perkara ini kita lakukan, 6 perkara ini kita kerjakan, tuhbitul a'mal, pekerjaan ini akan menghapus pahala kita. Nauzubillahi min. Sholat mah kita sholat,
puasa mah kita mengaji, sedekah mah sedekah. Artinya perbuatan baik banyak kita lakukan, ibadah banyak kita kerjakan, tapi di sisi lain nggak ada nilai pahalanya. Nah, ada 6 hal. Ada 6 perkara. Ketika 6 perkara ini kita lakoni, 6 perkara ini kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka sungguh 6 perkara ini tuhbitul a'mal, akan menghilangkan pahala pekerjaan kita, pahala ibadah kita. Yang pertama, al-istighalu bi uyubil khalqi. Rajin kita ibadah. Bukan hanya yang wajib salat kita kerjakan, yang sunnah-sunnahnya pun kita dirikan. Begitu juga bukan hanya zakat yang kita keluarkan, sedekah pun kita keluarkan. Berbagai macam ibadah kita kerjakan, berbagai macam perbuatan baik kita lakukan. Namun di sisi lain, al-istighalu bi uyubil khalqi, sibuk juga diri kita dalam keseharian ini mencari-cari kejelekan, kekurangan dan keaiban orang lain untuk menjadi bahan cerita kita kepada yang lainnya. Nih, saudaraku, kesana kesini kita bertanya, kita pengen tahu, kita nyelidikin tentang kejelekan orang lain, tentang kekurangan orang lain, tentang keaiban orang lain. Kemudian setelah kita tahu si A, si B keaibannya begini, si C keaibannya begitu, sudah tahu, maka kita kumpul semuanya tuh, lalu kita sebar dan kita ceritakan. Nah, al-istighalu bi uyubil khalqi, sibuk dan menyibukkan diri mencari keaiban orang lain, lalu kita ceritakan aiban orang lain itu kepada orang lain, maka pekerjaan yang seperti ini tuhbitul a'mal. Mencari-cari keaiban orang lain itu adalah akan menghancurkan, membinasakan dan menghilangkan pahala dari segala amal ibadah kita. Untuk itu, saudara, rasanya nyaman, saudara. Apalagi kalau ada orang yang kita nggak suka, mau dia ustadz, mau dia kiai, mau dia habib atau siapapun. Ketika ada orang yang kita nggak suka, yang kita ingin tahu dari orang yang tidak kita sukai itu adalah kejelekannya, adalah kekurangannya, adalah keaibannya. Untuk apa? Untuk kita jatuhkan orang yang kita tidak suka itu. Nah, hal yang seperti itu, pekerjaan yang seperti itu, menyibukkan diri untuk mencari-cari keaiban orang lain, sungguh pekerjaan yang seperti itu adalah tuhbitul a'mal. Dia akan menghapus pahala ibadah kita. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kalau kita udah tahu, kita ngapain nih? Kalau udah kita tahu, kita jaga diri kita. Nah, kalau ingin mencari kebaikan, ingin mencari kebaikan orang lain, mendapat pahala, saudara. Saya pengen tahu si A itu bagaimana secara ibadahnya, sampai sebegitu kuatnya, sampai sebegitu rajinnya. Bukan hanya yang wajib untuk orang itu kerjakan, sunnah dia lakukan, puasa wajib, puasa sunnah, sholat malam, bagaimana secara. Nah, kalau ingin mencari kebaikan-kebaikan orang lain, maka pekerjaan seperti ini mendapat pahala. Tapi kalau sebaliknya kita sibuk dan menyibukkan diri mencari-cari keaiban, kekurangan orang lain untuk menjadi bahan cerita kita kepada siapa, maka pekerjaan yang seperti inilah yang akan menghancurkan dan menghapus seluruh pahala ibadah kita. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Jangan iseng-iseng ingin mencari kejelekan dan kekurangan orang lain. Wa qaswatul qalbi, yang bisa menghapus pahala ibadah kita adalah ketika ada pada diri kita qaswatul qalbi, hati yang dangkal. Lalu apa itu hati yang dangkal? Hati yang tidak pernah mau menerima nasihat dari orang lain.
Perasaannya dialah yang paling benar, perasaannya dialah yang paling segala-galanya. Ketika diberikan nasihat kepada orang lain nggak mau menerima. Inilah yang dinamakan qaswatul qalbi. Nah, manusia yang memiliki qaswatul qalbi, manusia yang ada dalam jiwanya, hatinya itu keras, tidak mau menerima perbaikan, tidak mau menerima nasihat dari orang lain, maka sesungguhnya manusia yang seperti ini, sebanyak apapun dia ibadah, sebanyak apapun dia berbuat baik, sungguh tidak ada nilai pahalanya. Untuk itulah, saudara, ketika kita merasa kaya, masih ada orang yang lebih kaya dari kita. Ketika kita merasa benar, masih ada orang yang lebih benar dari kita. Ketika kita merasa soleh, masih ada orang yang jauh lebih soleh. Ketika kita merasa taat, masih ada orang yang jauh lebih taat ketimbang kita. Nah, untuk itulah hati ini harus layyin, hati ini harus lembut untuk tetap bisa menerima saran, untuk bisa menerima nasihat dari orang lain. Nah, orang-orang yang hatinya layyin, yang hatinya lembut, inilah yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara qaswatul qalbi, orang yang hatinya dangkal, orang yang hatinya keras, orang yang tidak mau menerima saran dan nasihat dari orang lain, maka orang yang seperti ini ibadahnya itu tidak akan ada nilai pahalanya, habis dikikis dengan kedangkalan hatinya. Kemudian wa hubbud dunya. Nah, ini hampir terjadi kepada kita dan kepada mayoritas umat Islam di zaman sekarang ini. Hubbud dunya, terlalu mencintai dunia, lebih mencintai keduniaannya ketimbang mencintai akhiratnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Kata Nabi, cinta kepada dunia dialah biang keladinya dari segala kesalahan, dialah biang keladinya dari segala dosa. Betapa banyaknya manusia yang terpelosok karena terlalu mencintai dunia. Ya, Firaun terlalu mencintai dunia, gimana nasibnya nanti di akhirat. Nah, yang terjadi kepada mereka tidak mustahil terjadi sama kita semuanya ini. Nah, ketika dalam kehidupan keseharian ternyata kita lebih mencintai kehidupan dunia yang sementara ini ketimbang daripada kehidupan kita yang abadi kelak di akhirat, maka orang-orang yang hubbud dunia inilah yang dikhawatirkan amalnya, ibadahnya, pahala dari perbuatan baiknya ini hilang semuanya disebabkan hubbud dunia, terlalu cinta kepada kehidupan dunia. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ketika seseorang cinta kepada dunianya melebihi daripada cintanya kepada akhirat, maka tidak mustahil banyak hukum Allah yang ia langgar, banyak hukum Allah yang dia terjang, yang haram jadi halal, kemudian entah apalagi yang subhat. Hubbud dunia. Maka untuk itulah buat kita semuanya harus sadar dan menyadarkan diri kita bahwa secinta apapun kita sama dunia, sesayang apapun dari yang kita miliki di dunia ini, udah pasti nggak ada yang akan kita bawa. Secinta-cintanya kita kepada dunia cuma dua hal. Ya, dunia ninggalin kita, ya kita ninggal dunia. Secinta apa? Saudara, dunia bukan tujuan hidup kita. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Ketika umur kita sudah 80, 90 tahun itu udah goyang, saudara. Hidup pun masih syukur itu. Nah, artinya apa? Bahwa
kehidupan kita di dunia ini, dan ini sudah banyak diberikan contoh dan pelajaran serta nasihat oleh Allah Subhanahu wa taala dari kematian-kematian orang yang lebih dahulu mati dari kita, dan itu nasihat buat kita. Apa artinya? Bahwa kalau kita menyaksikan orang yang meninggal dunia, itu menandakan nasihat buat kita. Kalau hari itu kita sholat jenazah, mungkin besok kita yang akan disalati. Dunia bukan untuk kita. Ada kehidupan yang abadi buat kita, adalah kehidupan akhirat. Di sana ada surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan keindahan. Di sana ada surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Sanalah hendaknya kita mengejar. Di sanalah tempat kita nanti. Lalu bagaimana? Ya, dunia yang ada kita sekarang ini, maka jadikanlah dunia ini wasilah, jadikanlah dunia ini fasilitas untuk bagaimana caranya ketika kita menjalani kehidupan alam akhirat dan abadi, surgalah yang menjadi tempat kita. Nah, untuk bisa menentukan di mana tempat kita kelak di akhirat, mau pilih yang mana kelak tempat kita di akhirat sekarang ini. Sekarang, sesaat kita masih hidup di dunia ini, mau dibawa kemana kehidupan kita ini kelak di akhirat? Mau ke neraka kah atau mau ke surga? Kalau mau ke surga, maka dekatkanlah diri terus menerus kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih ridhonya Allah. Nah, kalau kita ingin masuk neraka, gampang sudah. Kalau nanti kelak di akhirat pilihan kita adalah neraka, gampang. Hukum dunia saja udah. Cintai secinta-cintanya kehidupan dunia ini, itu udah pasti di akhirat masuk neraka. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang cinta kepada dunia itu nggak mustahil akan melanggar hukum Allah. Apa yang Allah wajibkan, apa yang Allah haramkan, itu akan diterjang. Karena cintanya kepada dunia ini. Maka hukum dunia ini adalah bagian daripada amalan pekerjaan yang kalau kita kerjakan ini, maka akan menghapus seluruh pahala perbuatan baik kita. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.